Di sini gue mau membacakan sebuah artikel. Sebenarnya artikel ini sudah cukup lama dirilis, Juni 22, 2020 kemarin. Cuman menurut gue menarik untuk kita bahas dan mudah-mudahan menarik juga buat kalian. Wabah yang pernah menyerang Indonesia selain corona COVID-19. Hingga saat ini, negara Indonesia maupun negara lain yang ada di dunia sedang disibukkan dengan adanya wabah sebuah virus yang bernama corona atau biasa disebut dengan nama COVID-19. Virus tersebut mampu menyerang siapa saja, bahkan sampai meninggal dunia, serta ditangani dengan cepat. Sudah banyak korban berjatuhan akibat virus tersebut, sekitar jutaan orang di seluruh dunia. Indonesia sendiri terhitung ada sekitar 30.000 orang yang positif terkena virus tersebut. Sementara yang berhasil sembuh sekitar 15.000 orang, hampir setengahnya bro. Dari 30.000 yang positif, 15.000 orang berhasil disembuhkan, setengahnya. Itu di Indonesia dong, nggak tahu di luar negeri. Bicara soal wabah, ternyata di Indonesia khususnya di Pulau Jawa pernah juga terjadi wabah penyakit yang tak kalah merepotkan dengan virus corona ini. Pasalnya, wabah ini terjadi pada masa lalu, di mana teknologi medis masih belum secanggih sekarang. Sehingga untuk melakukan pengobatan pada wabah tersebut masih belum ditemukan. Akibatnya, ketika terkena wabah ini timbul banyak korban jiwa karena belum ditemukan vaksinnya. Sama seperti sekarang ini, di mana virus corona masih belum bisa ditemukan vaksinnya. Katanya sih sudah ditemukan vaksinnya, katanya. Tapi, ketahu sudah dicoba apa belum? Lalu apa saja wabah penyakit yang pernah melanda Indonesia, khususnya di Pulau Jawa? Berikut ini beberapa wabah penyakitnya. 1. Cacar. Orang tua dulu sih penyakit cacar kan sekali seumur hidup, tapi ini cacar yang begini amat ini. Mendengar penyakit cacar pada saat ini mungkin terdengar remeh atau tak mematikan, karena sekarang sudah ada vaksin untuk cacar, sehingga kalaupun ada yang sakit cacar maka bisa disembuhkan dengan vaksin tersebut. Namun pada zaman dahulu kala, penyakit cacar merupakan penyakit mematikan yang belum ditemukan vaksin untuk bisa mencegah atau mengobati penyakit cacar. Penyakit cacar diduga berasal dari Mesir pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan penyakit itu dibawa oleh saudagar Mesir yang melakukan perdagangan ke seluruh dunia. 10.000 Masehi. Kayaknya gue belum ada di sini. Maka siapapun yang terkena penyakit cacar dianggap terkena kutukan. Kalau di Indonesia kalau terkena penyakit atau apa itu suka dikaitkan sama yang gitu-gitu. Memang yang kayaknya sih yang gitu-gitu juga ada, cuman enggak semuanya penyakit harus dikaitkan dengan yang mistis gitu sih kan? Atau terkena gangguan roh halus kan? Akibatnya penderita cacar diusir dari desa dan kemudian meninggal dunia karena tak mendapatkan penanganan dengan baik. Diketahui cacar masuk Batavia pada tahun 1644. Anjing, lama banget. Dan ketika cepat menyebar ke berbagai daerah, kemudian cacar menyerang ke wilayah Bogor, Banten, hingga Semarang, bahkan Lampung. Tahun 1781 terhitung ada 100 orang yang terkena penyakit cacar dan 20 orang diantaranya meninggal dunia. Tahun 1820-an, sekitar 10% bayi yang lahir di Yogyakarta meninggal dunia akibat cacar ini. Tahun 1871,
korban semakin banyak, terutama di wilayah Bali, yang korban jiwanya mencapai 18.000 orang. Banyak juga 18.000 orang. Oke, yang kedua, malaria. Malaria kayaknya gue sudah lahir deh. Tahun berapa ini? Selain cacar, penyakit lain yang pernah mewabah di Indonesia adalah penyakit malaria. Wabah ini mulai muncul di Batavia pada tahun 1622. Bahaya bro, dikarenakan kota Batavia pada saat itu dalam kondisi yang sangat tak terawat, seperti misalnya tanggul yang penuh dengan lumpur. Akibatnya banyak nyamuk malaria yang berkembang biak dan mendiami Batavia, dan akhirnya memakan banyak korban dari gigitan nyamuk malaria tersebut. Orang yang terkena penyakit ini kemudian berbondong-bondong ke rumah sakit yang terdekat dengan rumah mereka. Sayangnya, bukannya sembuh, mereka yang datang ke rumah sakit justru meninggal dunia. Tak heran, rumah sakit di Batavia pada saat itu mendapat julukan The Morgue Quill, atau bahasa Indonesianya yaitu lubang kubur. Tingkat kematian yang tinggi membuat Batavia pada abad ke-18 dinobatkan sebagai kota paling tak sehat di dunia. Diketahui korban paling banyak dari wabah malaria ini adalah orang Eropa yang merupakan pegawai VOC. Bahkan terjadi lonjakan cukup drastis terkait korban wabah malaria ini. Menurut Robert Brew menulis buku berjudul Books in Armor. Sebelum tahun 1733, korban orang Eropa yang tewas kurang dari 10%, namun setelah tahun 1733, korban tewas melonjak hingga 40-50%. Yang ketiga, kolera. Batavia juga pernah mengalami wabah lainnya selain malaria, yaitu kolera. Wabah ini terjadi pada abad ke-19 di Batavia. Awal mula kolera bisa mewabah di Batavia adalah saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke tempat yang baru. Tadinya pusat pemerintahan Belanda di Oud Batavia, kini kawasan Kota Tua, lalu dipindahkan ke New Batavia Wellzen yang kini merupakan wilayah sekitar lapangan banteng. Pemindahan ini dilakukan karena Oud Batavia atau Batavia Lama pada saat itu dianggap sebagai sarang penyakit, sehingga diharapkan pemindahan itu bisa mencegah penyakit lebih banyak lagi karena penyediaan air di tempat yang baru terbilang lebih baik. Mirip seperti malaria, penyakit kolera atau orang Indonesia menyebutnya sebagai penyakit muntaber disebabkan karena lingkungan yang kotor ditambah dengan sanitasi yang buruk, yang mana memang menggambarkan kondisi Batavia pada saat itu. Zaman dahulu, rumah-rumah di Batavia ternyata tak memiliki kamar mandi atau kasus, sehingga kotoran mengalir langsung ke kanal-kanal. Ditambah lagi saat itu kanal juga menjadi lokasi pembuangan limbah pabrik penyulingan arak serta penggilingan tebu. Pada tahun 1821, kira-kira sehari ada 160 orang yang tewas karena kolera ini. Kira-kira sehari ada 160 orang itu. Anjing. Yang terakhir, pes bukan winning. Wabah berikut yang pernah terjadi di Indonesia sebelum wabah corona adalah wabah pes. Wabah pes ini sebelumnya sempat menyebar di Eropa dan akhirnya tersebar juga di kawasan Asia termasuk Indonesia. Wabah pes menyerang Eropa sekitar abad 14 dan kemudian menyusul ke Indonesia pada awal abad ke-20. Meski kini memang sudah jarang orang yang terkena penyakit pes, namun pada masanya penyakit pes adalah penyakit yang mematikan terbukti. Penyakit ini sempat membuat sekitar 60% populasi Eropa meninggal. Tak heran jika penyakit di Eropa dikenal dengan nama Black Death.
Black Death. Pernah dengar belum itu? Saking tingginya tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Penyakit pes ini akan menyebabkan jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, terutama di ujung jari tangan dan kaki, sampai warnanya menghitam. Selain menghitam, gejala dari penyakit ini adalah pendarahan, diare, muntah, sampai demam. Bahkan ada juga penderita yang meninggal duluan sebelum gejala timbul. Intinya penyakit pes ini menyerang aliran darah. Aliran darah cuy. Yang bisa disebabkan penderitaan sesak napas, demam, sampai lemas. Zaman dulu tak ada yang tahu dari mana penyakit pes ini muncul. Setelah dunia kedokteran mulai maju, mulailah dilakukan penelitian untuk mencari asal-usul penyakit ini, dan berhasil. Rupanya penyakit ini berasal dari bakteri yang terdapat di kutu tikus. Tak heran jika penyakit ini mewabah, meningkat populasi tikus di Eropa pada masa itu cukup banyak. Nah, itulah beberapa contoh wabah yang pernah melanda Indonesia sebelum terjadinya pandemi virus corona atau COVID-19. Rupanya, zaman dulu di Indonesia sudah pernah terjadi wabah penyakit yang tak kalah merepotkan, bahkan tak kalah mematikan dibandingkan dengan COVID-19. Hal ini dikarenakan pada zaman dulu ilmu kedokteran masih belum berkembang seperti sekarang. Jika penyakit zaman dulu saja sudah bisa ditemukan obat atau vaksinnya, maka kita harus optimis kalau penyakit corona ini juga akan ditemukan vaksinnya, entah cepat atau lambat. Oke, sekian dulu dari gue. Ya, mungkin itu saja yang bisa gue bahas sekarang. Ya, mudah-mudahan kembali normal. Ya, itulah. Sampai jumpa. Bye-bye.